negara yang kaya akan peninggalan bersejarah dan juga kuliner yang juara banget tentunya. Dan di episode kali ini, sebelum kita keliling cari makanan yang enak dan enak banget, saya mau ajak pemirsa di rumah mengunjungi kota di bawah tanah yang melegenda di Turki. Yuk ikutin saya terus. Kita sekarang sudah sampai di Kaymakli Underground City atau bisa disebut sebagai kota di bawah tanah. Nah, di dalam situ adalah tempat persembunyian yang digunakan di zaman perang dahulu. Kita akan lihat seperti apa sih di dalam situ. Ngantri banget kayaknya, seru. Tetap teman makan seru banget, pecah. Dan ini kurang lebih ada 8 lantai. Jadi sebenarnya di Kapadokia ini ada kurang lebih 10 underground city atau 10 kota di bawah tanah yang digunakan sebagai tempat persembunyian di zaman perang. Nah, ini yang terbesar dan kita sedang mengunjunginya. Pada saat zaman peperangan pergantian era di Turki, penduduk Kapadokia membangun underground city. Ini sebagai tempat berlindung sekaligus tempat tinggal mereka. Tak heran jika gua-gua di bawah tanah ini memiliki fungsi masing-masing, seperti ruang tamu, tempat menyimpan makanan, tempat memasak, hingga tempat persembunyian jika ada serangan. Habis keliling lihat kota bawah tanah yang keren banget, saatnya cari makan yang enak dan enak banget. Gak jauh dari sini katanya ada pizza unik khasnya Turki. Kayak apa sih uniknya? Yuk let's give it a try. Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di restoran pizza yang cukup ternama di daerah Üsküp, namanya Üsküp Pira. Saya pengen pesen mix pizza, katanya itu enak banget. Oh, diajak ke dapur. Diajak bikin pizza nih jangan-jangan. Wah, seru ya pemirsa, bisa ikutan bikin pizzanya. Nah, salah satu yang bikin beda, adonan pizza Turki ini digiling tipis berbentuk oval, bukan bulat pada umumnya. Baru deh, abis itu diberi daging domba cincang di atasnya sampai merata. Lalu ditabur keju, tambahkan telur, kemudian dipanggang sampai matang sempurna dan siap untuk disantap. Ini dia pizzanya, seperti ini. Cara menghidangkan Turkish pizza itu adalah sebutan untuk para turis agar mudah mereka mengerti, tapi sebenarnya ini disebut sebagai karışık pida. Nah, pidanya itu adalah kulitnya pizza ini nih yang ada di bawah. Tuh, yang semuanya tadi dimasak di dalam stone oven. Oh, dan ternyata makan pizza di sini selain uniknya ada ceplok telur di atasnya, juga ada daun seledri dan juga jeruk nipis. Sebelum kita cobain pakai yang lain-lain di sini, kita cobain langsung pizzanya sendiri. Ini dia pemirsa, baru sekarang saya makan pizza ada ceplok telur di atasnya. Kulit tipisnya ini membuat semuanya jadi terasa gurih di dalam mulut. Karena toppingnya yang tadi telah kita taruh di atasnya, yaitu daging cincang yang udah dikasih bumbu dan juga tomat dan juga bawang bombay, itu terasa banget di atas kulit atau pida yang sangat tipis. This is my favorite part. Bagian yang saya suka, gosong-gosong, pasti crunchy dalam mulut. Sekarang, saya mau nyobain pakai jeruk nipis dan daun seledri. Oke,
sebelumnya kita petik dulu. Dan baru pertama kali ini pemirsa, selain saya makan pizza dengan ceplok telur di atasnya, ini juga pertama kali makan pizza dengan parsley segar. Oke. Setelah gini, kita peras jeruk nipis di atasnya. Peras jeruk nipis di atasnya. Dan juga agar sedikit pedas-pedas, ditabur cabai kering. Dan berhubung ini ukuran pizza besar banget, kita gulung. Nah, kurang lebih jadi seperti ini, seperti wrap. Krecik pita wrap, buatan sendiri. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to. Dan ternyata, pemirsa, Turkish pizza ini, atau yang sering mereka sebut sebagai pita, ini adalah makanan yang sudah ada semenjak ratusan tahun yang lalu. Dan ini adalah makanan khas dari bagian Anatolia, Turki. Kita bikin lagi. Nih, jarang kan ngeliat ceplok telur berada di dalam pizza. Gede lagi potongannya. Nah, ini pizza ini banyak banget. Karena pizza ini sebenarnya adalah hidangan untuk dimakan rame-rame. Jadi pada makan semua ya. Oh ya, makan ya. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Nih. Lihat nih pemirsa, kita gulung. Ini menunjukkan cinta saya terhadap produser. Kita bikinin wrap sehat. Ada telur sebagai protein dan juga sayur-sayuran sebagai serat. Sehat untuk tubuh. Produser, come here. Semua makanan enak dan enak banget. Iya. Sini. Produser, iya. Satu gigit, enak dan enak banget. Sayurannya banyak sekali, kasih lihat daun-daunnya. Iya, silakan dimakan. Pizza sehat, Krecik pita. Iya, tepuk tangan semuanya. Pecah. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena saya sebenarnya tidak tanggung jawab akan ini, tapi produser yang tanggung jawab menghabiskan Krecik pita. Tetapi demen makan, demen banget, pecah. Cause I've been acting like sour milk on the floor. It's your fault you didn't shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape this and recreate a place. Pemirsa, kita sekarang sudah sampai di desa Aksalur yang memang letaknya di tengah pegunungan dan sekarang lagi dingin banget. Saya khusus kesini untuk berkunjung ke rumah teman saya namanya Sashid. Dia mengundang kami untuk mencicipi hidangan khas keluarga Turki. Ini dia rumahnya, yuk! Sampai di depan rumah, saya langsung disambut oleh teman saya, Sashid, dan diajak bertemu ibunya yang sedang memasak di dapur tradisional Turki. Di sini terdapat sumur kecil yang digunakan sebagai tungku untuk memasak roti dan makanan lainnya. Can I take one of the breads? Of course, yes. Okay. Be careful, it may be very hot. Oh, there you go. Can I try? Ini benar-benar yang namanya fresh from the oven. Cuk. Ini adalah roti versi yang agak gosong dan ini yang versi agak. Nah, ini cakep nih, ini nih. Tapi sebenarnya roti gosong ini. How does it taste? Tastes good. Good? It's really soft on the inside. Mhm. Sangat empuk sekali di dalamnya dan crunchy di luarnya. I love it. So warm. Ini pemirsa, Bon appetit. bon appetit to you too. Saatnya makan. Wow, lihat.
banyak sekali makanan tradisional yang disajikan di sini. Dan saya akan cobain semuanya bersama keluarganya Sachit. Where shall we start? Okay, we can start with our yogurt soup. This is a soup made by yogurt and there's a rice in it. We stir it up with water, yogurt, and there's a sauce on it made by mint and butter. Alright, so we shall can- we eat? Yes, of Ya, course. kita makan sup yogurt yang ternyata dalamnya ada nasi. Alright, eat with me over here, okay? What's your name? Zaina. Okay, let's eat, Zainab. Come on, eat with me. Afiyet olsun. Show to the camera. Kamerayı göster diyeceğim. If you want my love, Jadi memang jika kita makan bersama keluarga seperti ini, kita awali dengan appetizer, yaitu sup. What is the name of the soup? Yogurt soup. Yes, what is it in Turkish? In Turkish, tarhana diyoruz biz ama. Tarhana. 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 Oke. Ini dia pemirsa bakso. You wanna show it? Show it up to the camera. Kamerayı göster diye. Dökülüyor. Okay. This is with tomato broth, right? Tomato paste. Tomato paste. Jadi dimasak dengan tadi butter dan juga saus tomat atau tomato paste. Nice. So we eat this separately, not mixed with the others. Yeah, separately, yes. Jadi semua hidangan ini ternyata dimakannya terpisah satu persatu, tidak dicampur. Kalau kita biasa kan nasi dan dicampur dengan berbagai macam lauk. Kalau ini dimakannya satu persatu, hidangan per hidangan. Mungkin Anda bisa benar-benar merasakan rasa khasnya dari setiap hidangan. Sangat menyenangkan bisa makan bersama keluarga Sachit serta bisa nyobain berbagai masakan khas tradisional Turki yang dimasak langsung oleh ibunya Sachit. Menjadi salah satu pengalaman yang unik selama saya di Turki. Jadi hidangan baru, piring baru, agar rasanya tidak tercampur. Like this? Yes. Okay. So tell me, this is beans, right? This is dried beans. There's a tomato sauce in it and also pastrami, you see. Okay. This is beef Irisan daging pastrami dan juga and baked in tandoori. You know, we saw it in. ya. But it takes a couple hours to bake it in around 2 hours. Jadi sop ini pemirsa membutuhkan waktu 2 jam untuk dimasak di dalam tandoori oven. Dan ini matangnya benar-benar sempurna karena semua jus dari pastrami ini keluar menyatu bersama kuah saus tomatnya. Okay, shall we eat together? No, alright, let's cheers, let's all eat. Yay! Afiyet olsun. Hey girl, I'm waiting on you. I'm waiting on you. Come on and let me sneak you out. Rasanya agak mirip dengan kuahnya ini, tapi yang ini rasanya lebih kental dan lebih padat. Kalau ini lebih ringan, agak lebih encer. Dan kita harus makan sama nasi, tapi kali ini dia nasinya. Roti. So we call this pita, right? This pita? Oh no. Tandır ekmeği. Tandoori? Tandır ekmeği. Tandoor ekmeği. Tandoor ekmeği. Okay. Eat some more. I say I'm too late. Got nothing in my brain. Senang banget pemirsa mendapat kesempatan untuk makan bersama keluarga Uslu, yaitu keluarganya teman saya Sachit. Thank you very much. You're welcome. Oke, sembari kita menghabisi makanan yang sudah dipersiapkan, nah saya pamit dulu, tapi pamit commercial break. Setelah yang satu ini kembali lagi ya di Demen Makan, demen banget. Keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind. Pemirsa Demen
teman makan, sekarang kita sudah sampai di daerah Avanos yang terkenal dengan pengrajin kendi dan juga keramik. Kenapa? Karena tidak jauh dari sini terletak Red River atau Sungai Merah. Dan di dekat situ ada tanah liat yang biasa digunakan untuk membuat kendi dari 4.000 tahun yang lalu. Nah, sekarang ini saya akan mengajak pemirsa untuk mencicipi sebuah hidangan yang disajikan dalam kendi dan harus dipecahin dulu sebelum makan. Seperti demen makan, demen banget, pecah. Yuk kita masuk, come on. If your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are moving, then Sesampainya di dalam restoran, saya langsung memesan pottery kebab alias kebab di dalam kendi yang tadi saya bilang. Tuh lihat, sayuran segar dan daging sapi diaduk jadi satu dengan bumbu sampai merata. Baru deh dimasukin ke kendinya dan dipanggang sampai matang sempurna. Lalu siap disajikan. Sudah dapat meja, tinggal menanti hidangan saya yang disajikan di dalam kendi. Oh, ini dia. Halo. Hai. Oh, ini dia hidangannya. Oh, ini dia pemirsa. Tadi saya pesan pottery kebab. Ini beda sekali dengan kebab biasanya. So you're gonna crack it. Oh, oke. Jadi seperti itu kira-kira. Show to the camera, like this. There you go. Itu dia isinya pemirsa. Ada daging dan tomat, bawang bombay, double celery, dan pastinya ini andalan mereka yaitu saus tomat, sup tomat. Nah, yang dibuat kuah. Langsung dituangkan. Dan ini adalah daging sapi. Oke, tamam. Oke. Dan makannya pakai nasi. Chef-chef-le. Ini dia pemirsa. Agak sedikit berantakan, agak sedikit belepotan karena tadi dipecahin langsung dari kendinya. Dan disajikan kurang lebih seperti makan sop daging ya kalau di kita. Tapi bedanya adalah kuahnya kuah tomat. Karena dihidangkan dengan nasi, ini sebenarnya kita kurang lebih seperti sop daging. Tapi di sini yang bikin beda dan unik adalah sensasi penyajiannya pada saat kendinya dipecahin. Langsung kita cobain. Seperti apa sih yang namanya pottery kebab? Banyak sekali toppingnya di depan saya, tapi saya akan cobain ininya dulu. Rasain rasa yang original. Show you off. Tonight I wanna show you off. What you got? Ternyata jika daging dimasak di dalam kendi, bumbunya jadi meresap sekali dan dagingnya empuk sekali. Nah tuh, cabai daging kalau mau disuir juga bisa. Saking empuknya pemirsa. Kita coba dengan kuahnya. Kuahnya itu dominan rasa tomat. So good, so soft, dan bisa dibilang ini sebagai comfort food. Karena di musim dingin seperti sekarang, setiap kali kita makan ini menghangatkan tubuh. Very comforting. Oke, berikutnya kita cobain dengan pickles. Nih, dengan acar timun. Dan juga dengan sedikit yogurt. Kalau pakai nasi kan kayak sop daging ya. Seperti yang biasa kita makan. Tapi kalau kita makan dengan berbagai topping ini, pasti rasanya beda. Ya. Ini dia pottery kebab dengan pickles dan juga yogurt. My rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. Beda lagi kalau ini pemirsa. To get off in this club. Ada rasa asam, ada sedikit rasa pedas, tapi tetap segar.
Saya penasaran nih, sambal ini pedas nggak ya kayak sambal terasi di kita? Saya agak pede nih, kayaknya tidak terlalu pedas. Kita kasih yang agak banyak. Dan mungkin ditaburin sedikit rempah-rempah dan kacang. Oh, numpuk semua. Semoga nggak pedas. Cheers. Take me on a date, I deserve a pay. And don't forget the flowers every anniversary. Benar, Treat me right, I'll be the tidak pedas sama sekali. groceries. Buy what you need. Rasanya seperti salsa. But baby, so high. Salsa itu adalah cocolan khas Meksiko yang biasanya dimakan dengan taco chips. But I can write a sing Oke, saya akan coba ngabisin ini. Bagi pemirsa yang mungkin mau berlibur ke Cappadocia, Turki, wajib cobain pottery kebab ini. Gurih bumbunya meresap sampai ke dalam dagingnya yang empuk. Ditambah proses masak yang menggunakan kendi memberikan aroma tersendiri yang cuma bisa diungkapin dengan kata pecah banget. Pecah banget hidangan ini. Dengan habis hidangan ini maka habis pula episode Demen Makan Gosip Turki kali ini. Tapi jangan khawatir, kita akan ketemu lagi, janji ya, minggu depan di Demen Makan. Demen banget, pecah. After every fight, just apologize. And maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree?